Jadi udah tau lah busuk-busuknya orang itu. Nggak busuk ya? Alasannya Nggak puas. nggak puas. Jadi tolong kalian jangan pakai alasan seperti itu. Memang orangnya anjing Memang aja. orangnya kayak begitu sih. Udah itu. Pendek kata begitu aja. Memang strateginya dia. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Kos Lewisari. Ya, buat teman-teman yang nanya apa sih Kos Lewisari itu? Kos Lewisari itu tempat di mana kalian calon klien bisa mencari para vendor yang ada di Bandung. Enggak melulu hanya wedding, tapi saya akan usahakan semua vendor yang ada di Bandung dari bidang apapun. Jadi kalian nggak usah susah-susah, bisa cari di sini. Jadi buat kalian yang pengen Kos Lewisari ini bahas untuk vendor apa, tinggal komen di bawah. Jangan lupa, jangan nonton aja, subscribe, like, share, dan komen juga, oke? Biar acaranya makin banyak dan para vendor makin banyak yang datang juga. Gitu. Kok? Baru datang. Halo. Kita sekarang kedatangan Ko Heri dan Ko Sinjaya. Halo. Gimana? Baik, kabar? Alhamdulillah. Minta minum dulu boleh? Boleh, ini udah disiapin nih minumnya. Silakan. Saya kebetulan haus. Maklum, air putih dulu ya. Oh iya. Siapa tahu nanti ada yang mau sponsor, boleh juga masuk sini. Kok gimana kabar, baik? Baik. Baik, alhamdulillah. Masih WO? Masih dong. Hands? Hands. Iyalah. Apalagi? Nanya apa? Udah lama, gue soalnya dari kemarin bikin kos, aduh pusing ini. Oh pusing ya? Pas datang pandemi juga. Boleh ngerokok di sini kalau biasa. Siap. Harus nanya dulu itu. Paspoknya ada? Ada. Harus nanya dulu. Enggak lah, takutnya kan. Terus ini kosan baru nih, boleh nggak gitu? Bebas. Ada kamar kosong nggak? Banyak. Banyak. Gue bikin 10 lantai, terus ada 300 ruangan. Oh. Yang baru tinggal di sini cuman Eri, Dewa, sama Tutur. Oh, Jadi baru masih tiga. banyak pilihan. Siap. Kok gimana WO? Masih berjalan? Hands masih Iya. berjalan ya? Iya. Boleh tanya nggak gimana sih awal mulanya kalian bisa kepikiran buat bikin hands? Bakat. Bahat kebutuh. Bakatku butuh. Dulunya gimana sih? Dulunya Dari Koheri dulu boleh? boleh. Nyerot dulu boleh? Boleh. Saya juga tuh. Dulunya yang dipertemukan di tempat legendaris Bandung, orang wedding pasti tahu lah. Sebut saja namanya K43. Kalau saya memang kerja di situ kan, Kalau seingat saya sih dulu kalau nggak salah, waktu itu Sunjaya sempat dimintain tolong sebagai tenaga tambahan buat satu event lah di situ. Pertama kenal. Di situ, terus saya lanjut kerja di situ sampai kira-kira 2 tahun. Saya keluar 2005 ya, gua keluar 2005. Tapi akhirnya si Sunjaya juga keluar. Berarti dari 2003 udah tergabung di Saya iya. itu organizer WO atau lebih ke mana? Segala aya dia mah. Oh, pada zaman itu Tos serba lah. ya belum spesifik kayak sekarang. Justru sebenarnya dia bukan jual WO, Musik ya. lebih jual MC dan musik dia. Oke. Jadi bukan jual WO. Nah, WO itu pada zaman itu sesuatu yang belum banyak orang melirik ya. Tapi sudah ada. Teman-teman kita beberapa di antaranya yang masih bertahan sampai sekarang, juga ada beberapa nama yang memang sudah berdiri sejak tahun itu. Ada yang dari 2000, 2002, ada masih bertahan sampai sekarang. Saya kerja di beliau sebagai MC dan musik. Tapi dalam perjalanannya beliau itu suka memberikan kayak apa ya?
fasilitas buat klien, dibantuin lah, di arrange, planning, organize, ya saya yang turun waktu itu. Oh, jadi selain nge-hire dia untuk entertainment-nya, tapi suka dibantuin. Betul. Ini ada anak bosnya bisa nih. Tapi tidak dijual khusus, dan memang waktu itu juga cakupannya tidak sebesar sekarang mungkin ya. Ya maksudnya ngurusinnya gitu. Kan kalau zaman sekarang tuh detail banget gitu, sampai bridesmaid, sibling, supir, suster, semua harus diurusin. Kalau zaman dulu saya pertama kali mencium dunia ini tuh ya hanya klien saja. Rundown sekarang mungkin udah kayak skripsi. Zaman dulu mah cuma 2 lembar saya. Betul. Iya. Kayaknya kalau zaman dulu simpel semua, kalau sekarang sampai ada yang harus nemenin orang tua. Betul. Ya dia bisa berapa? 6, Iya. 8. Maka pantas kan mama, kalau mamanya nggak cocok sama si Anu, sama yang sama dengan si bride-nya, cari kita sister, bridesmaid, kayak gitu-gitulah. Jadi Di rumah ke salonnya masing-masing. iya, zaman dulu kan belum musim makeup artist datang, kita yang harus nyamperin ke salon. Jadi istilah MUA itu dulu asing di tahun waktu saya ya, 2002-2003. Salon. Oh, salon Aja. Salon. Beberapa nama besar yang masih bertahan sampai sekarang juga waktu itu pada zaman itu luar biasa lah. Jadi ya singkat kata kerja di situ lalu 2 tahun. ya Sunjaya 2004 kalau nggak salah Sunjaya waktu itu. Saya ingat soalnya eventnya ada kontes nyanyi ya Sun kalau nggak salah. Pameran, konteksnya pameran. Dulu bos saya kan bikin pameran wedding tuh, salah satu pionir yang bikin pameran wedding di Bandung itu tempat saya bekerja dulu. Jadi beliau bikin pameran wedding setiap tahun. Nah, setiap tahunnya juga selalu ada acara dengan gimmick-gimmick acara lah biasa. Kebetulan di 2004 itu, waktu itu beliau ada kerjasama dengan Antv kalau Anda ingat. Dulu ada yang pembawa acaranya Roni Sianturi dengan Alena. Live di Highlight Ancol yang sekarang udah nggak ada. Yang bawain lagu Mandarin. Betul. Oriental Night nama acaranya. Nah, kebetulan waktu itu bos saya. Jadul aja. Oh, ya. Mukanya udah pokoknya jadul kan. Kebetulan bos saya waktu itu linknya bagus ya, beliau linknya bagus dengan orang-orang TV, termasuk dengan Antv. Jadi dulu itu sebelum acara on air di Oriental Night yang Roni dan Alena, itu ada acara off air dulu. Acara off airnya, bos saya MC-nya, musiknya dari tim kita juga semua lah. Jadi tamu-tamu di Highlight itu udah dari jam 7 kalau nggak salah. 7 apa setengah 8 malam tuh udah mulai dihibur. Sampai nanti main eventnya yang on air di Antv-nya setengah 10 kalau nggak salah waktu itu. Dan berangkat dari situ ada ide di pameran wedding tahun 2004 adalah lomba nyanyi Oriental Night Love Song Festival namanya, masih ingat, luar biasa kan? 2004 Oriental Night Love Song Festival. Nah karena kebetulan waktu itu tenaganya kan kurang ya. SDM. Itu cangkupan Bandung atau Jakarta? Waktu itu bos saya Bandung besarnya, tapi Jakarta juga dia garap karena bos saya bolak-balik. Bahkan Surabaya juga ada waktu itu. Kalau event itu? Oh kalau yang event, kalau nggak salah ada yang dari luar kota juga. Ada yang dari luar kota jadi juga. dia ngadain Termasuk Delon. Oh iya. Termasuk Delon. Sebelum Indonesian Idol. Sebelum Indonesian Idol. Waktu Indonesian Idol. Ya. Oke. Makanya dia nggak jadi datang. Di zaman Jadi waktu itu Delon daftar, Ya. tapi dia masuk Idol juga. Iya. Jadi dia ngorbanin yang kita karena ya skopnya kan Idol. Idol gitu. Itu bersamaan ya? Betul. Oh. Terus dari situ? Masih ada formnya. Iya masih ada form pendaftaran, masih ada form Kalau pendaftarannya. mau lihat ada form pendaftaran terus ya. Delon. Jadi udah tau lah busuk-busuknya mana itu. Nggak busuk ya? 2 tahun. Ya 2004 lah ketemu Sunjaya kan. Saya balik tarik mundur Di karena event itu ketemu. karena waktu itu kan sekupan saya lebih condong ngurusin pamerannya. Jadi butuhlah orang untuk yang khusus nanganin Eventnya. event si lomba nyanyi ini ya. Di antaranya ada Sunjaya waktu itu. Datanglah Sunjaya ke Karanganyar. Ya kita kenalnya di situ. Berangkat dari situ, Sunjaya kemudian ikut dulu dengan K43 yang lain. Saya tetap di situ, dia tetap ke sana, saya keluar dari K43, akhirnya ketemu lagi dalam perjalanan 2009 akhirnya memutusin untuk bareng. Pantes. Kalau dari Kosun Jaya emang ada basic dulunya? Nggak ada. Nggak pernah jadi anak buah siapa atau apa? Kalau ini kan jelas. Ya, Anak buah siapa ya? Dan lu datang
Enggak, kayaknya Berarti kalau kan Susilo emang- bukan anak buah kayaknya. Karena dia aktif di kegiatan-kegiatan kayaknya. Iya. Dia Basicnya orang- apa? Event Emang lah. Event aja. Kegiatan. Suka event aja. Bantu-bantu di mana? Di gereja kah atau di komunitas apa? Enggak sih, kayak kok yang kepasti mah enggak. Pernah waktu itu ikutan mobil sekali. Oh, jadi lebih ke event, Event. dilihat sama bos Koheri. Oh, ini kenapa ikut? Oh, gara-gara Jimmy, kalau nggak salah. Heeh. Gara-gara Jimmy masuk, Udah ke sana. Nah, gitu. diterima di hire sama si Jimmy. Sama Jimmy, sama Jimmy. Iya, dibawa sama si Jimmy karena Oh, ini temen gua nih, bisa ngebantuin. bantuin. Ya. Jadi waktu itu Jimmy dimandatin sama bos saya untuk lu ngurusin nih event wedding song festival ini. Bukan wedding, Chinese. Itulah Oriental Love Song Ya, Festival dia. Oriental Love Song Si Festival. Jimmy akhirnya dia bikin tim sendiri. Salah satu di antaranya ada Sunjaya. Oh. Gitu. Jadi benar-benar kalau untuk wedding benar-benar baru belajar di situ juga ya. Tadinya Iya. kan event. Iya. Tata cara semua. Iya. Oh, Belajar panjang. di situ semua. Panjang saya. Ya, kalau dulu saya ngobrol sama Koheri emang tata caranya dulu lebih edan. Iya. Nah, itu diajarinnya gila. Iya. Dicemplungin. Tapi bukan bos saya yang ngajarin ya, kata saya juga. Ya, Oh iya, bukan bos caranya saya. itu Betul. ya. Bukan cara sih, maksudnya bukan cuma sekedar cara ya, sebenarnya juga mungkin dalam. Belajarnya ya. Saya ingat pertama kali disuruh jadi WO itu saya lupa nama tempatnya, cuma international school yang di atas di Cimbeleit. Cuma dikasih rundown, Her kamu datang. Saya ngapain Pak? Ya datang aja dulu. Luar biasa. Tapi dalam perjalanannya ketemu sama teman-teman vendor yang baik hati. Kelihatan muka saya muka tolol. Disamperin. Bingung ya? Iya kok. Coba lihat rundownnya, sekarang acara apa? Oh, acara tepai. Ngerti nggak tepai? Nggak ngerti kok dengan jujurnya. Modal saya cuma jujur. Nggak pernah so Sama tahu. nanya. Sama nanya. Sama nggak pernah so tahu. Learning by doing. Ya learning by doing betul. Iya. Saya nanya sama beliau, gimana kok tepai? Tepai itu begini. Perbedaan tepai kalau keluarga cewek begini, kalau keluarga cowok begini. Oh gitu. Gunting pita begini. Pokoknya benar-benar sama vendor, bukan sama bos saya. Dalam perjalanannya, makanya saya. Jadi kalau bos mah hanya menjorokkan Ya, istilahnya. ya, Dari tapi bukan. situ, jadi kita struggling belajar sendiri. Iya, tapi ya itu maksudnya saya tidak bermaksud mendiskreditkan bos saya. Artinya kalau saya nggak dicemplungin, mungkin saya nggak akan bisa berenang. Betul. Ibaratnya begitulah. Itu pendorongnya, Ya. boosternya. Dan mungkin kenanya kayak saya, tipikal orang yang Mau belajar. mau belajar, dan kalau saya kan tipikalnya kalau harus satu itu harus beres. Kalau dikasih satu ya harus beres. Jadi kalau istilahnya apa ya, pantang pulang sebelum kenyang. Sebelum beres gitu ya. Ya begitu. Terus ini kepikirannya 2004 sampai 2000, oh masih di si Tapi masih bosnya. 2004 ketemu sama Sun juga nggak yang Belum ada. bukan ngobrol berdua Intens terus gitu, enggak intens. Jadi setelah Karena kan Harry mah kantor kan. Ya, saya ngantor. Gua kan enggak. Gua kalau Tapi ada event lagi baru. ya. oh per event. Iya. Jadi ini Ada yang wedding, full time-nya, Baru panggil lagi. part time-nya. Iya. Beberapa kali lah kita sempat bareng di Satu event. satuin. Yang paling ingat waktu itu di Mulia ya Sun. Iya. Itu waktu itu Jakarta ya? Mulia Jakarta. Awal-awal Mulia berdiri, terus saya kayak orang kampung lihat ballroom segede gambreng gitu. Bandung belum ada kayaknya yang besar-besar gitu dulu ya. Belum, belum. dulu. Zaman dulu gua Hyatt. Ari Duta paling besar. Ya, Arita dulu ketika namanya Hyatt sama Horizon. Oh iya, Horizon. Iya iya. iya. Ya, zaman saya dulu itu. Udah nggak ada lagi. Zaman dulu sama si Sun ngurusin Era, itu perumahan masih ada nggak sih Era? Properti dulu Era. Masih ada era ini. Itu dari ada pertemuan si Asia Pasifik. Eh, Jadi dari luar negeri. dia mulia. Yang ngurusin cuma gua sama si Sun doang. Jadi baru duaan event segede gitu. Terus gua harus jadi MD lagi. Stres. Gua harus jadi MD. Zaman sekarang MD dulu pakai kayak gini kan. Ada program segala macam. Zaman dulu gua pakai VCD player 3 tumpuk, 3 remote. DJ. DJ. Si Sun yang ngurusin di lapangan lari-lari ke sana ke sini segala macam. Terus kepikiran bisa bikin bareng 2009 itu ya. 2009 ya, tapi sebelumnya udah ngobrol. Sering Oh, lah. udah ada ngobrol. Sering lah kita ngobrol berdua gitu sampai subuh beberapa kali bahkan sambil dulu saya belum alkohol atau lagi berhenti alkohol, jadi ketemu sama Sun bukan di tempat alkohol ngobrolnya.
roti bakar. Ya lebih enak ngobrol. Ya, Yang diobrolin apa bisa sampai yuk, kita bikin. Indomie, ya gini lah. Ya ngobrol-ngobrol dunia wedding lah. Ya dunia kita kan waktu itu kan. Harusnya seperti apa sih? Ya. Punya cita-cita, maksudnya angan-angannya seperti apa sih? Ternyata kalau Karena pada saat itu WO masih kehitung jari juga kayaknya. Tapi sebenarnya belum banyak sih. Belum banyak. 2000 kalau gua sih ingat gua ya, 2004 itu udah mulai berjamuran. Itu. Cuman kan waktu itu saya pribadi ketika mengundurkan diri dari tempat saya kerja itu ditanya sama bos mau ngapain Her. Jawaban saya langsung singkat padat dan jelas, mau bikin WO sendiri. Tapi sampai ketemu sama si Sun pun saya tidak buka sendiri. Kenapa? Karena saya ngelihat kita masih punya sesuatu yang bisa beda dari orang lain. Itu yang saya bilang sama si Sun waktu itu. Ketika kita berdua akhirnya ada mulai nih. Kalau kita bikin berdua gimana nih? Ya kalau gue cuma ngomong kita mesti beda nih dari yang lain. Apa? Karena kan sering bilang lah sama semua orang juga, saya pribadi kalau yang namanya WO itu kan bukan lu jualan minuman, jualan makanan, jualan produk yang orang bisa lihat, orang bisa coba. Ini servis. Jasa ya, Maya, ya dari mana lu tahu kalau kita tuh bagus? Ya akhirnya itu yang tadi Sunjaya menemukan formula bahwa ya servis berarti. Apa yang membedakan sama WO lain pada saat itu? Mungkin sampai sekarang masih dilakukan. Detailing ya, Lebih detail berarti. lebih detail. Kalau gua sih ngerasanya ya saya sangat bersyukur. Berkali-kali saya bilang sama orang-orang, bahkan saya juga sering posting bahwa saya bersyukur punya partner kayak Sunjaya yang bisa dikatakan kalau Sunjaya itu bisa melihat apa yang tidak bisa saya lihat, hal-hal kecilnya, fondasinya. Learning by doing tetap, kita juga learning by doing. Perjalanan dari 2009 sampai 2023 itu kan nggak sebentar ya, banyak yang kita lalui, banyak yang kita perbaiki. Itu lama banget. Banyak yang kita tambahi, yang kurang-kurangnya. Tapi dalam perjalanannya Sunjaya yang bisa lebih ngelihat untuk fondasi. Dari segi service, dari segi detailing, semua itu lebih banyak dari Sunjaya. Kalau saya mungkin lebih ke pengaplikasiannya di lapangannya aja. Gitu. Ya, jadi kalau dikatakan apa yang membedakan, saya sih bisa dari segi saya pribadi bisa mengatakan dengan lantang dan jujur, service. Servis ya. Service. Buat lebih jelasnya, calon klien boleh ngobrol dulu dari DM Instagram. Ya, jangan ragu lah, karena Tapi jangan nawar-nawarin produk yang nggak jelas ya. ini gimana? Pemesan Frida. Tiba-tiba ada yang menawarkan yang aneh-aneh. Kenapa namanya Hands? Kenapa? Harry Edsunnya ya Jujur, gua baru tahu berapa tahun kemarin. Banyak yang nggak tahu. Kira gua Banyak yang Hands nggak tuh ya. Ya dengan seorang wedding organizer, Hands. Oh, tangan dia. Jadi Akhirnya memberi kesana. ukuran tangan. Pada akhirnya ke situ. Akhirnya kesana. Pada akhirnya ke situ. Karena ya cocok logi kan pada akhirnya kan. Betul. Iya, tapi bukan dari situ jadi hands. Tapi hands Harry aja dulu. Baru cocok logi. Oh iya, benernya ini dulu tuh tangan-tangan. logonya cuma Harry, H, HNS dan yang huruf yang N monyet itu loh. yang tanda N gitu. HNS. Iya, Ya. awalnya itu. Ini Awalnya itu. ceritanya juga lucu Jadi sebenarnya. cuma Gimana? Ya itu HNS. Udah, Sebut merek boleh nggak? Kayak HNR, Hania Robert. Iya. Nah, Ya. R-nya ganti pakai S. Nah, iseng itunya gue rubah pakai AND. Jadi ya tangan mirip. Gua lupa siapa yang ngomong ke gua. Ya lu baca aja, itu Hands teh, Harry aja. Oh iya ya. Banyak yang nggak ngeh, banyak yang padahal waktu proses penciptaan logonya pun kan udah disengaja dibikin tadinya AND-nya N-nya itu pakai huruf kecil. Iya. H dan S-nya yang kapital biar menegaskan bahwa yaitu Harry and Sunjaya. Cuman dalam perjalanannya ternyata AND-nya juga kapital walaupun fontnya lebih kecil gitu. Mungkin itu orang-orang yang bikin nggak ngeh. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Ya. Oke, pada 2009 itu gua pernah ada satu momen, mungkin ini belum disampaikan ke kalian berdua ya. Jadi waktu itu gua baru keluar dari perusahaan yang dulu, tempat kerja yang dulu. Teman-teman gua ada dari fotografer, dari apa sering main ke Hyper dulu. Di situ gua suka lihat di Cafe and Claim. Iya. Ini Iya. Bapak Sunjaya tidak pernah sampai gua sangka dia tuh ownernya. Tempat duduknya selalu di situ lagi ya? Iya. Dan beberapa kali gua main ke sana, lu tuh selalu briefing sama anak-anak, bener nggak? Iya. Dan tiap hari waktu gua datang ke sana, ini ngapain
ngapain sih sekte gitu. Sampai yang Iyo dan itu ngasih tahu lain, karena itu WO Nah, hands itu. Ya kagum waktu itu kalian lagi rame-ramenya banget. Ya. Berapa tahun ya sempat juga karena kan belum ada yang lebih atas lagi ya, baru di Hyper doang ya waktu itu. iya. Masih ramai banget di situ ngeliat. Briefing terus. Briefing terus. Gue suka lihat aja dulu di situ. Briefingnya pasti lantai 2. Iya. Ya kadang-kadang lantai 1 juga, kadang-kadang. Tapi sering kita lantai 2. Gue lewat, dan rame, sama ini aja selalu ngeliatin, kokohin. Dan gue nggak kenal, ini siapa? Waktu itu gue belum tahu Harry. Lebih sering lihatnya Sun ya? Iya, kalau Harry itu mah tahunya makin kesini-sininya. Oh, sepatunya gitu. Hands. Terus ada yang pernah ini nggak klien berkesan banget membuat kalian? Nih selama berapa tahun berarti? 2009, 2023, 14. Banyak sih. 24 tahun kok. Ah, 14. Sekarang 23, oh iya 14, sorry. Ah, atuh aing kolot atuh. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun tuh baru kalian mulai di belajarnya nggak dihitung makin lama lagi. Aduh. Ya pengalaman nggak usah dilakukan ya. Masih belajar. Belajar mah nggak pernah berhenti. Belajar. Belajar mah nggak pernah berhenti. Terus ya karena sekarang Tapi itu betul, mungkin ya salah satu yang dari sekian hal yang mungkin bisa kita klop ya itu. Tadi Sunjaya bilang kan masih belajar. Prinsip saya juga sama, belajar mah nggak pernah berhenti. Ya itu mungkin salah satu hal yang bisa merekatkan kita terus selama 14 tahun ini karena ya ngerasanya selalu ada hal baru, selalu ada hal baru, selalu ada hal baru. Apa yang zaman dulu ketika saya pertama kali di dunia wedding, apa yang Sunjaya pertama kali di dunia wedding, mungkin untuk saat ini tidak relevan. Artinya ada hal baru yang harus kita hadapi, ada hal baru yang harus kita adaptasi lagi. Ya hal-hal kayak gitu yang oh iya ya dulu mah ada gini sekarang udah nggak bisa. Dulu mah udah nggak ada kayak gini sekarang ada kayak gini. Oh, berarti kitanya juga harus bisa menyesuaikan diri. Gitu aja sih. Ya kayak dulu mungkin WO cukup berlima, berenam, berdelapan. ya itu. Sekarang mana? Bisa ke Sekarang kantor. detail kan ya. Iya. Bisa itu Ada bisa, bagian ini. bisa gila kayak 8 orang itu sih. Jadi Pak Heri pernah ngomong ke gue, dulu gue ngerjain ini sendiri, sekarang untuk Iya. satu bagian yang lelaki aja udah beberapa yang incas, Iya. PIC. Dan lu menyediakan itu semuanya udah ada semuanya. Iya. PIC untuk mama. Iya. Ya. Berarti dalam sehari orang ngelurunin berapa orang lo? Bisa 20. Pagi? Pagi mah enggak. Pagi itu 12 sampai 14. Pagi mah Orang. enggak. Termasuk yang pemberkatan ya? Termasuk yang pemberkatan. Resepsi baru dibanyakin. Iya. Ya. Karena itu lebih detail lagi kan. Iya. Tapi tergantung acaranya juga ya. Berapa undangan? Enggak Enggak berlihat dari situ kita. dari pagi-pagi itu maksudnya si belinya berapa banyak. Kalau cuma satu kan ya nggak usah sebanyak itu. Ini kadang-kadang tadi berangkat dari pertanyaan lu, Ya ada yang iya beberapa sering kali bahkan yang coba nanya ke kita itu, tapi kita cuma sedikit kok packnya cuma 100 orang, 150, 200. Ya jujurnya kan yang tadi saya katakan bahwa kita tuh nggak pernah lihat dari situnya, tapi dari segi detailing acaranya. Kebutuhannya kita untuk bawa kru itu lebih kepada ya itu. Karena nggak semena-mena bawa sedemikian banyak kru itu ya nggak ada gunanya tuh nggak. ya semua udah ada posnya masing-masing. Tuh, gitu. Ada yang berkesan sama klien? Banyak sih. Banyak dong. Mau Yang positif baik, mau negatif. yang baik, yang buruk. Nah, kayaknya kalau yang menarik yang buruk ya. Yang buruk nggak dibayar. Nah, baru mau ngomong gue. Sampai nggak dibayar. Nggak dilunasin? Nggak dilunasin. Bye. Alasannya Nggak puas. nggak puas. Jadi tolong kalian jangan pakai alasan seperti itu. Tapi yang kena bukan gue juga, bukan kita doang. Vendor lain juga. Iya. Ya. Yang dibayar cuma MC sama musik yang dilunasin. MC dan musik yang dilunasin. Hotel aja ada penambahan dia nggak mau bayar. Penambahan hotel itu 50 pax, dia nggak mau bayar yang 50 pax-nya. Ada tragedi apa sampai tidak puas? Itu soalnya kayaknya besar banget kalau banyak yang nggak dibayar. Kayaknya sebenarnya bukan
Bukan itu ya, cuman kalau gue Memang orangnya anjing memang aja. orangnya kayak begitu sih. Udah itu. Karena kata begitu aja. Memang strateginya dia aja. Memang Seperti orangnya itu. anjing. Karena dia pun berbohong soal teks sama pihak hotel. Itu yang kewalahan WO lo kalau bohong iya. teks. Iya. Nanti ada tamu yang nggak bisa masuk, nggak kebagian makanan. Makanya bisa ada penambahan pun karena dia tidak jujur soal jumlah. Teman-teman jangan nggak jujur. Calon klien jangan nggak jujur. Ya itu penting banget sih, karena kan kalian kalau ngadain pesta, tamu yang dijamu jangan sampai tidak terpuaskan ya. Kita juga kaget gitu. Soalnya masalahnya waktu itu mungkin Kita hari itu ada 2. ada 2. Jadi waktu itu di tempat itu saya yang handle, Sunjaya di tempat lain. Itu jadi belum terlalu lama lah. Saya juga lupa detailnya, cuman belum terlalu lama durasi tiba-tiba pihak hotel udah ngomong sama saya, kok ini harus nambah. Based on checker kan, harus tamu datang sama kondisi di lapangan. Nah kan kaget saya teh, kok udah cepat lagi habis. Ya udahlah, prosedur kita kan selalu untuk tidak bisa mengambil keputusan dari kita sendiri. Kru kita yang ditugaskan untuk megang catering itu langsung manggil PIC untuk urusan catering. Yang mana pada saat itu groomnya langsung. Saya pun ada di situ. Bisa keluarga ya? Ya terserah lah. Cuman kan kalau kita sih selalu ngomong sama bride and groom, jangan kalian. Jangan orang tua, jangan kalian. Pusing urusan. Ya, mending orang lain aja keluarga. Kebetulan hari itu si groomnya langsung. Jadi saya ingat sekali kondisinya, jadi pihak hotel, kemudian chefnya bahkan ada, chef hotelnya keluar, si groomnya, saya pribadi, sama kru hands yang memang ngurus catering. Di situ diputuskan, groomnya ngomong dari mulutnya langsung, oke nambah aja. 50. Oke. Salahnya kita waktu itu tidak ada tertulis. Tidak ada hitam di atas putih. Oke, jadi by lisan aja, oke. Ngakengkuk di akhir acara mau tanda tangan dong, biasa kalau hotel kan close billing. Ya. Banyak alasan lah dia, mandi dulu lah segala macam, itu ditungguin itu sama orang hotel dan sama kita juga, sama saya pribadi lah, berdua dengan kru saya bilang catering. Tiba-tiba dia keluar sudah mandi, dengan dinginnya dia ngomong, saya nggak mau bayar. Gimana? Edan. Gimana? Bentar. Coba duduk dulu. Iya, saya nggak pernah ngerasa untuk bahasa Indonesianya, tidak pernah ngerasa untuk Menambah gitu. menyetujui penambahan. Hah? Short memory loss? Ini orang gue bilang teh, mulut lo yang keluar, gue ada di situ. Cuman kita lemahnya nggak ada, ya itu tadi tanda terima segala macam. Waktu itu harus belum ada sistem kayak gitu. Jadi tidak ada kejadian yang misalkan sampai Nggak ada. tiba-tiba dia cake-nya jatuh. Oh, ada yang atau jatuh. Apa? Ada yang jatuh, dekoran yang jatuh. Wah itu hari itu luar biasa lah. Hari itu luar Pada biasa. saat resepsi, dekoran jatuh gimana? Sebelum prosesi mulai, saya masih basah lidah ngomong di HT. Oke guys, kita mulai sekarang ya, siap-siap. Nanti ada bridging dari lagu, MC masuk. Beres lepas, brak. Ada dekoran jatuh. Dari anak kecil tamu. Jangan bawa anak kecil ya kalau ke undangan. Ya berarti itu Iya, force major. Cuman bukan salah kita kan. Iya, bukan sesuatu yang besar yang Ya. sampai dia ada alasan untuk sampai Iya. tidak bayar. Tidak. Ya, itu unik sih. Ya. Pada perjalanannya, saya pikir cuma berhenti sampai situ ya. Terus ketika penagihan, waktu itu Sunjaya yang berangkat, saya waktu itu nggak ikut. Terus Sunjaya ngomong, hari kita nggak dibayar. Gimana? Sekalian nambok. Ya udahlah. Ya ke rumah kan nggak mau tahu lah. Ya maksudnya kita selalu punya prinsip bahwa ke rumah nggak usah tahu. Tanggung jawaban Ya. kru sama tanggung jawab klien kan beda. Urusannya beda gitu kan, kita ke rumah sama kita urusannya bukan sama klien gitu. Dan keringat yang udah keluar masa sama kita nggak digantiin. Foto video nggak? Seingat kita mah enggak ya. Lupa, istimewa belum apa sih? Cuma Itu MC sih, sama bener-bener. musik doang. Yang berkesan banget, yang baik. Kayaknya banyak juga ya. Karena Banyak. ujung-ujungnya banyak yang jadi teman ya kalian mah. Iya, Alhamdulillahnya begitu. lumayan. Berawal dari teman, ada juga yang akhirnya jadi teman. Ya mungkin kalau yang tadi nggak nyampe 1% juga kayaknya. Klien yang gitu ya. Ya Banyak kalau yang baik gitu ya. kalau seingat saya mas sepanjang perjalanan Hands ya cuma satu itu yang anjing. Iya. Gitu. Masih tahu rumahnya juga di mana. Aduh.
Kalau lewat jalan tuh selalu lihat ke rumahnya, si goblok. Sampai sekarang. Sampai terakhir juga akhirnya ya gue udah tahu ya, karena gue udah tahu udah feeling nggak mau bayar, gue kasih kontrak kan akhirnya. Ya udah kalau emang ini sok itu tolong ditandatangin aja pernyataan bahwa saya tidak akan membayar. Nggak mau juga. Nggak ditandatangani. Itu soalnya kalau tanda tangan ya ada pengesahan secara hukum. Ya. Pintar gitu. Ya, tapi ya itu dia yang konteksnya kalau belajar pada akhirnya dalam perjalanannya kita pakai sistem tanda terima. Iya sih. Kalau misalkan sampai sekarang kalau nggak ada penambahan makanan, ya kita harus tanda tangan dari pihak hotel atau catering, dari pihak keluarga, penanggung jawabnya sama dari pihak WO. Artinya semua menyetujui. Terlepas dari yang lisan tadi gitu. Ya belajar lah pada akhirnya. Pembelajaran yang mahal. Dan itu semua file gue masih ada dari 2009. Iya sih, kalau misalkan Delon aja masih ada filenya. Oh, ya Sunjaya mah rapi. File kertasnya ya, file kertasnya ya. Hard file-nya ya, hard Gue file. masih ada semua. Terjamin klien. Hard file-nya masih ada. Kita masih lengkap. Satu lemari. Kalau gue cuma masih ingat harganya 12 juta kalau nggak salah waktu itu hand. Baru dibayar 2 juta DP. Iya, waktu itu gue tahu sih, pernah dengar Hans waktu itu mulai harga segitu. Gila, kalian jualan kayak kacang goreng ya. Waduh. Tidak pernah, waktu pada saat itu ya, tidak pernah ikut pameran, tapi ramai terus, betul kan? Betul. Strateginya beda. Kita nggak ikut pameran, Mulut ke kuping terus. Mulut ke kuping itu pasti. yang kita kejar sama ya wedding guide. Berarti ada yang nelor juga klien-klien terus. Lumayan. Ini pakai teman saya. Lumayan. Either itu memang family atau teman. Kebetulan ya, makanya kan yang tadi saya bilang, kan kita mah bukan jualan barang ya, produk, kita jualannya jasa. Kebetulan mungkin karena berangkat dari yang tadi di awal katakan servis kita tonjolin di situ, ya kena sama orangnya, dia ngerasa puas, ya dengan sendirinya dia akan jadi marketing bagi kita gitu. Iya. Selain wedding, event, Ada beberapa. ulang tahun gitu, Ulang tahun Pernikahan? ulang tahun lebih ke pernikahan ya. Iya. Sweet 17 gitu, enggak. pernah tapi nggak banyak. Pernah tapi nggak banyak. Dan suite-nya bukan seperti suite zaman sekarang yang wuih. Iya sih, sekarang gila-gila. Gak tau sekarang setelah corona, ya. Kalau ngelihat teman-teman mah kayaknya udah mulai lagi nih suite. Mulai lagi. Wedding dan suite ya. Wedding udah. Udah gila-gila. Wedding udah. Ivan gimana? Ada yang wow banget? Apa ya? Wow-nya secara apa deh? Secara teknis atau secara Yang besar lah, misalkan dari instansi pemerintah kah, atau instansi pemerintah kita pernah sekali di grup Grup sate. Penghargaan apa gitu saya lupa. Ivan apa itu? BPJS. BPJS. BPJS dengan provinsi. Sama ini ya, yang vaksin waktu itu, sempat nggak? Itu Vaksin gabungan. vaksin kita rereongan lah. Vaksin mah karena Rereongan. waktu itu kan yang bikin kasarnya Panatacara. Ya, Karena kan kita anggotanya Panatacara. jadi kalian juga ngajak yang dari wedding yuk kita. Ya itu Cuma rereongan lah, itu mah relawan. Teman-teman dari vendor juga gitu. Kalau khusus hands-nya mah seingat kita ya itu yang di Gedung Sate sama pemerintah untuk BPJS. Lupa waktu itu event apa. Sama ada yang ini ya yang gue lihat ini. Sama pernah bantu ini juga kita yang Bupati Cirebon. Oh iya, Bupati Cirebon. Ya. yang weddingan bukan. Weddingan anaknya Bupati Cirebon. Coba. Ini gue pernah lihat di IG nih. Ini Oh. event apa nih? Odyssey. Oh itu kita support Second acaranya. Wolf. Support acaranya Link Studio Center. Untuk event? Untuk eventnya mereka bikin pentas seni ya, sama drama musikal. Oh, Jadi kita support sih. kolaborasi Tapi ini juga kita cuma bagian belakang doang. Maksudnya baru-baru lah. sama musikal. Mereka kita bisa support, ya udah kita support. Jadi kalau untuk event kayaknya lebih gampang nggak sih? Wedding kayaknya lebih detail deh. Sama aja. Sama aja ya tantangannya Maya. Tantangannya sama. Beda tantangan ya. Beda apa ya? Beda rupa, tapi sama aja. Kayak lu bikin roti sama bikin kue mungkin beda tapi kan sama gitu. Oke. Gitu aja Beda lah. ngadepinnya lah. Beda ngadepinnya lah.
Kalau ini mungkin kalau event jauhnya lebih banyak yang bertanggung jawab mungkin ya. Event tuh kayak kesannya lebih apa ya? Ya pertanggungjawaban kitanya kan lebih ke yang owner ya. Betul. Ya, apalagi kalau udah kayak waktu itu kita bantuin si di Anthony yang di era itu ingat banget tuh. Lagi zaman-zamannya kan masih kuliah kayak Lu masih kuliah? gue masih kuliah. Dia masih kuliah. Itu gimana rasanya coba lu tahun itu dikasih di Mulia, dapat kamar di Mulia, gimana nggak seneng? Ingat banget itu mah jam Kalian 8 kita nyampe di berdua Mulia. Oh enggak. Gua mah zaman dulu kita dapat hotel kamar bagus nggak pernah dipakai, Cek. Baru masuk kamar gua udah jam 2 jam 3 anjing pagi-pagi udah keluar lagi. Lu Itu teh waktu cuma itu- mandi doang kamar waktu mulia. itu tuh yang di Mulia itu kita dapat sore, kita udah nyampe Jakarta, udah cek semua, udah aman, jam 8 ingat banget menikmati kamar. Jam 1 bos mulia dari Korea datang minta meeting lah. Kayak Itu gitu. pun kalian harus ngurusin dekor udah sampai mana. Iya, Ya, Terus pengantin ini di ruang berapa, gitu-gitu semuanya. ya. Ya sih itu tidak menikmati makan breakfast juga kalian makannya nasi box pasti kan. Iya lah. Nasi putih sih, nasi box kayak gimana? Susah masa boxnya dimakan. Ya lah, zaman dulu, zaman Hayat aja, zaman Hayat. Area Duta ketika nama Hayat, itu Iya. kalau mau sombong saya, dengan bos saya dulu udah kayak ke WC kalau ke Hayat. Karena memang waktu itu notabene di Bandung kan nggak ada tempat yang eksklusif lah, tanda kutip. Udah biasa gitu ke Hayat. Nggak pernah tidur, Cek. Dapat kamar juga. Masuk ke tidur. dalam, udah jam 1 yang gue bilang tadi, jam 1, jam 2. Ya, Pagi-pagi sudah keluar waktu lagi. istirahat sih. Udah kayak gitu. Lu make sure semua ya. Ya, zaman dulu begitu. Zaman ketika masih muda dan masih pinggang masih belum Ya bedanya itu doang. yang ngomong. Harga start from 25 lah. 25 sampai 30. 25 ya. 25 lah start from. Jadi untuk detailnya bisa kalian tanya ke DM ke IG hands.organizer. Nanti linknya gua kasih di sini. Jadi Apa? untuk nanya detail, Di sini? ya di Apa di sini. sini? Ya, Apa ya? Ya. Di sini boleh nggak di sini? Atau di situ? Di sini kan? Jadi langsung detailnya tanya itu admin atau lu yang balas langsung? Ada admin. Ada admin ya. Iya. Buat detailnya gimana, kebutuhan acara kalian seperti apa, tinggal ngehubungin aja. Nggak melulu hanya wedding, tapi kalau misalkan ada event atau mau ulang tahun pernikahan atau mau kasih surprise ke orang tua gimana, bisa juga minta bantuan ke Hands. Karena Hands Tangan-tangan yang menolong. titik terendah selama berkarir di organizer. Titik terendah. Kok Heri dulu? Apa ya? Sharing aja. Kalau ngomong pandemik masa kemarin kayaknya semua gitu mah ya. Betul. 2 tahun yang membagaungkan itu. Tapi kalau saya nggak pernah melihat, ya bukannya sombong ya, tapi kan ngerasanya bukan saya sendiri, semua Barengan. Kalau saya sih lebih ngomong mellownya mah kalau klien nggak puas, itu aja. Kekecewaan saya, karena kalau saya pribadi saya ngerasa perjalanan panjang, Cek. Di luar Hands kan saya sebenarnya dari 2003 dunia wedding itu, artinya udah 20 tahun saya di dunia ini. Satu hal kenapa yang bisa saya bikin bertahan tetap di dunia ini adalah karena duit. Salah. Karena No memang problem. Saya juga pernah duit. Dan jalan-jalan. benar. Oh, jalan-jalan. Karena saya selalu ngerasa bahwa ketemu orang yang berbeda. Nggak pernah dapat klien yang sama kan, wedding. Pernah nggak ya kita dapat wedding klien 2 kali? Nggak. Selalu berbeda, klien selalu berbeda. Dapat orang-orang yang berbeda, tantangan yang berbeda, lalu kemudian cara menghadapi orang. Saya, kalau kalian tidak percaya, saya dulu tidak secerewet ini. Saya orangnya pemalu, tapi dipaksa sama bos saya untuk menghadapi orang-orang. Dan orang-orang yang berbeda toh, segmentasinya berbeda. Sorry, bukan merendahkan. Dari mulai tenaga kerja rendahan, artinya ya itulah tenaga kerja harus menghadapi dengan begini, dan tadi yang sudah bilang menghadapi bos. Kan Gue pernah lihat lu waktu itu dari event sampai yang istilahnya yang kerja di genset aja lu kenal dan ajak ngobrol. ya
Ya, Ya itu. bagus saling untuk ke vendor-vendor yang mengayomi. Karena kan kalau saya pribadi selalu apa ya melihat menilai sama itu kita tuh satu bagian semua, satu bagian nggak bener tuh pasti ngejam, pasti stuck seluruh keseluruhan acara tuh nggak mungkin satu yang lebih unggul yang lain dilupakan tuh nggak bisa, termasuk ya itu Terus saling support ya. ya Iya. termasuk tenaga kerja yang kasarnya lah tanda kutipnya gitu. Nah titik terendahnya ya itu ketika ada klien yang langsung ngomong kok kenapa gini anjing, padahal gue tuh udah ngerasa Itu tuh maksudnya acara berjalan lancar tapi klien ngomong tidak puas. kalau ngomong acara mah kan sebenarnya kan yang tamu yang lain kan pada nggak tahu, Iya betul. yang tahu tuh kan sebenarnya kita ada hal-hal beberapa yang dan disadari oleh saya pribadi bahwa iya dia betul, karena kan kalau saya mah kalau pribadi saya kalau memang salah mah ya saya nggak akan mundur, pasti minta maaf. Udah berapa kali kok ada klien yang kayak gitu juga, cuman kan aduh harusnya kan nggak gitu gitu, aduh harusnya kan nggak gitu. Kalau saya lebih ke situ sih, karena Detil banget. enggak lah, cuma maksudnya kalau saya lebih ke ya harusnya gini Cil, kebayang lah kalau misalkan ada klien zaman dulu, zaman ketika gua dibayar sama bos dulu dengan nominal yang sedemikian itu selalu ngerasa anjing capek banget gue cuma dibayar segini. Tapi ketika mau pamit pulang sama klien lalu klien tiba-tiba peluk gua, saya thank you banget. Itu sih, bayar banget. Itu. Jadi nempel lah di saya sampai perjalanannya kalau ada klien yang tiba-tiba ngomong kok gua ngerasa nggak puas bla bla bla. Ganjel aja. Aduh gitu. Lebih ke situ sih kalau saya sih. Kalau sebenarnya kalau ngomong sepanjang acara ada alhamdulillah, kalau hands mah nggak tahu nih. Seingat gue ya Sun, maksudnya kan seingat gue mah kan nggak ada sih sampai yang gimana banget. Sampai yang waduh gitu enggak. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya dengan ada kejadian gimana terus belajar Ya. supaya nggak kejadian lagi. Betul. Dan kebetulan juga selain saya ditemani oleh Sunjaya yang memang bisa, kita juga punya kru-kru yang saya sampai sekarang juga sama Sun selalu saya thank you banget dalam perjalanan selama 14 tahun itu kan silih berganti ya. Tapi semuanya punya satu hal yang sama, satu tujuan yang sama untuk hands dan untuk acara. Jadi saya selalu thank you sama teman-teman. Perubahan-perubahan di sepanjang acara kan selalu ada ya. Kita nggak mungkin 100% sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ayawe lah, hiji dua manu matak pilihan. Tapi saya punya tim yang bisa untuk nge-cover itu gitu. Bangga lah jadinya. Jadi Bangga sih. kalau hal itu mah kayaknya Yang ngurus seorang aja udah susah, lu ngurus ini kalau kru bisa sehari ada peak sampai berapa kru? Paling banyak 30 30-an. 30. Iya. Kita pernah kok satu waktu satu masa di mana kita database kru itu sampai 50 lebih. Iya. Karena kan asumsinya dulu kita satu hari 2 tim, Bisa dua kan? bisa 2. Bahkan ada masa kita bisa 3 waktu itu. Ya, kebayang sih kalian ramai dulu waktu itu. Sehari kita bisa 3 waktu itu. Kalau Kosun ada titik rendah apa kok? Titik terendahnya apa ya? Mungkin lebih ke ya lelahmu udah wajar lah ya. Ya tadi Eri bilang waktu di dunia ini udah dari 2004, let's say, berarti udah 20 tahun gitu. Cuman lebih ke kadang-kadang, tapi mungkin semua WO kayaknya pernah sih pasti ngerasain. Ketika kita, wah kita teh harusnya layak nih naik harga, bes hilang. Kita layak nih kayaknya harusnya segini, bes hilang. Jumlah klien gitu, itu kerasa gitu. Maksudnya dulu kita selalu, maksudnya kita dari mulai awal mungkin buka tuh di angka 8 kalau nggak salah, 8 juta. 8 atau 7 ya? Eh, Segituan ya. naik ke 10, naik ke 12, naik ke 15. Sebenarnya selalu kita pikirkan adalah kenapa sih harus naik? Apa sih yang akan didapat ketika kita naik harga?
biasanya kita selalu pikirin karena apa sih perubahan dari sekarang sampai angka segini teh apa nih, kan nggak mungkin kalau nggak ada perubahan, kalau gitu-gitu aja ya ngapain gitu kan, Iya. naik harga. Nah kadang suka sedih teh, klien nggak lihat itu, klien nggak lihat itu. Iya, banyak seringkali sudah langsung kebandang sama harga yang murah. Ya, sedangkan apa ya? Sebenarnya yang kita dibayar itu kan sebenarnya kayak asuransi sih sebenarnya. Lu tuh dibayar, tetapi udah nggak kejadian. Ya. Masa lu bayar asuransi kecelakaan, lu berharap kecelakaan? Kan nggak kan? Jadi gitu kok, pernah waktu gua ngobrol kemarin juga sama Dewa, karena dia juga ngasih tahu pada saat dia lagi pre-wed, dia tuh kan harus ada uang resiko juga ya istilahnya, karena kita nggak tahu lagi pre-wed tiba-tiba kamera kita mati, kita harus beli atau kita harus minjem. Nah itu yang banyak klien pada nggak tahu kan di situ. Ya, ya kayak asuransi lah. Ya, Kita gitu. bayar asuransi kecelakaan kan kita tidak berharap kecelakaan, ya kan? Nah, sebenarnya ya untuk para vendor-vendor yang sudah lama, yang sudah ini layak, karena diyakini bahwa ketika ada urgensi masalah, percayalah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya sebetulnya nggak melulu hanya harga ya, apalagi di bidang servis kayak gini ya. Ya, banyak yang tidak terduga kan. Jadi untuk para calon klien bukan berarti kita naikin harga nggak ada sebabnya ya. Semua ada alasannya. Ya, Bukan melulu hanya pengen cuan, karena kita belajar dari yang sebelumnya untuk menservis kalian lebih maksimal lagi ke depannya gitu. Mungkin kalau untuk lebih penasaran bisa langsung ngobrol, janjian. Koko ini suka sekali buat sharing, jadi bisa dibantu lah untuk event-event kalian. Gak usah takut gitu ya kok. Ya, ngontak mah ada gratis ya, ngobrol juga gratis. Nggak mesti ngontak itu harus pasti Pasti, deal, iya. enggak lah. Soalnya apalagi yang tadi yang di awal dikatakan sama saya pribadi kan, kita ya nggak tahu ya kalau di bidang yang lain. Kalau saya sih ngerasanya kalau kalau WO itu kan ya balik lagi bukan produk yang nyata kelihatan. Ya ngobrol dulu aja. Bahkan saya selalu menyarankan sama calon-calon klien yang bahkan yang udah ketemu sama saya pribadi pun sok nyari lagi WO yang lain. Ya kalau saya kan buka-bukaan aja sok, karena kan kalau saya sih ngelihatnya di antara ini berbicara wedding ya, berbicara wedding di antara dengan vendor-vendor yang lain, kayaknya klien itu akan lebih paling sering dekat ngobrol itu sama WO. Ya. Gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalkan lu ternyata secara pribadi aja udah ngerasa nggak cocok nih sama WO-nya nih. Ya itu prosesnya panjang kan, dari lu Iya. pertama ketemu tuh, nanti kan dari situ minta, kok Iya. aku minta tolong dong fotografer diketemuin siapa Iya. aja, dekor lah atau apa, sampai hari H dan malah lebih ya. Ya bahkan di luar konteks kerjaan pun kan tidak jarang WO itu yang saya pribadi, Sunjaya juga pasti pernah ya udah kayak konsultan curhat masalah apa. Ya itu kan maksudnya kalau lu nggak cocok secara pribadi ya jangan gitu. Jadi ya sok kalau saya pribadi sih terbuka untuk ya lu sok ngobrol lagi sama yang lain. Jangan lihat dari harganya dulu, Ya. tapi dilihat dari kecocokan. Kalau ternyata dia dapat WO yang harganya lebih murah dari kita tapi dia merasa cocok secara pribadi ya silakan saja. Ya. Gitu kalau saya pribadi mah. Nah, mahal tuh bukan berarti bagus, murah itu bukan berarti jelek. Tapi jangan yang murahan dulu. Gue selalu nekenin sih, kayak kemarin sama Dewa sama Erik, masing-masing punya value. Tapi Ya. gua rasa sih untuk kalian yang gua tahu emang sejarahnya juga, value-nya Andi, banget banyak lah, banyak banget. ya value sama Andi. Itu nanti berikutnya Pak Andi coba. Kayaknya Anda lebih tua. Oh iya, benar-benar dia lebih tua. Ya patutlah dipertimbangkan untuk jadi organizer kalian, karena di samping pengalamannya udah matang, ya
service juga oke, meskipun relatif. Jadi kalian tinggal ngobrol. Di mana kok? Di sini. Di sini Kok nggak sinkron sih? atau di sini? Bagaimana? Biar ngerjain aja. Ada terakhir mau sampaikan ke calon klien yang Jangan sungkan aja buat jangan konten. sungkan ya. Iya, jangan sungkan lah. Jangan sungkan yang ngobrol ya tadi yang saya katakan, ya ngobrol mah nggak bayar. Lu juga usahanya nggak berat, tinggal angkat telepon, cari nomor telepon, lu ngobrol, lu bilang. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan jangan ragu. Tapi saya sih sama Sun juga sama kebetulan bahwa kalau bisa sih ketemu langsung ya. Jadi jangan Apalagi kalau service kita harus tahu orangnya. jangan by phone gitu. Bukan berarti kita nggak mau ya, tapi kita sama-sama lah dari kita pribadi untuk ngelihat calon klien pun kita bisa enak, klien pun bisa lebih menilai secara personal. Balik lagi yang tadi saya katakan, personal touch-nya itu akan lebih terasa kalau kita bisa ngobrol ketemu langsung kayak gini. Ngejelasinnya juga lebih enak gitu dibanding chatting apalagi. Cuma praktis doang. Ya, chatting juga kan kadang-kadang orang nggak tahu nih konteksnya, lu lagi ngapain, lagi marah atau lagi kan penekanan katanya juga berbeda. Kalau ketemu langsung kan lu Nggak ada emosi ya. tuh nggak ada emosi yang bisa ditangkap. Kalau ketemu langsung kan lebih enak lah. Jadi di sini saya harapin calon klien bisa melihat lebih dalam sisi tentang vendor itu tersendiri, apalagi Hans. Orangnya asik-asik. Asik banget. Tapi tetap ya harus bayar. Harus jangan bayar. sampai nggak bayar. Oke deh. Tertarik nggak kos? Iya tentu. Gratis. Oke. Gua kasih kamar aja ya. Di lantai 1 biar saya ada temen. Lantai 1 tetangga dong kita. Iya.